Seorang yang mulia meninggal? Yang mulia mana yang meninggal? Dayu terkejut. Dia secara pribadi menyaksikan kematian yang mulia dari tanah spiritual air. Tetapi ada 7 dari mereka di 7 tanah terampil. Asun berkata, yang mulia tanah spiritual api kita. Duan Hai, Yang Kai terkejut. Kamu melihatnya mati? Asun mengangguk. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan diam-diam mengatakan bahwa dia mati dengan baik. Dengan kematian Duan Hai, tidak ada yang akan tahu tentang situasinya. Bahkan jika balas dendam Old Su gagal dan dia entah bagaimana berhasil bertahan, tidak ada yang akan datang mencari masalah dengannya. Namun, jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi, Yang Kai tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Satu demi satu, 2 yang mulia meninggal. Jadi orang hanya bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran di langit. Sayangnya, kekuatannya saat ini tidak cukup. Jika tidak, dia pasti akan pergi untuk melihatnya. Old Fang, Dayu dan Asun tidak terlalu akrab satu sama lain. Dan meskipun Yang Kai tidak terlalu akrab dengannya, gadis kecil itu bukanlah orang jahat. Ketika mereka pertama kali tiba di Seven Skillful Land, mereka telah bertemu beberapa kali. Yang Kai memiliki kesan yang baik tentangnya. Sekarang mereka bersembunyi bersama di pasar ini. Itu benar-benar takdir. Gempa susulan dari pertempuran terus menyebar. Dan untuk saat ini, itu tidak mempengaruhi pasar. Jadi mereka berempat bisa bersembunyi di sini dengan damai. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke tempat ini. Ada pelayan dari berbagai tanah spiritual, serta murid 7 tanah terampil. Kemungkinan semua orang memiliki ide yang sama. Sekarang seluruh area roh 7 tanah terampil telah direbut oleh orang lain. Tempat lain tidak aman sama sekali. Hanya pasar ini yang menjadi tempat persembunyian terakhir. Yang Kai sudah menanggalkan pakaian Seven Skillful Land-nya dan mengganti pakaiannya yang biasa. Jadi itu tidak terlalu mencolok. Pertempuran besar telah berlangsung selama lebih dari 10 hari, dan lebih banyak orang bersembunyi di kota. Semuanya gelisah, takut terlibat. Selusin hari kemudian, cahaya terang tiba-tiba muncul di atas pasar yang gelap. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa langit yang suram telah dirobek oleh seseorang, dan cahaya ini datang dari celah itu. Arai besar rusak, seseorang berteriak. Dan segera setelah itu, sejumlah sosok bergegas menuju lubang di langit dan menghilang. Yang Kai dan yang lainnya saling melirik. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tanpa ragu-ragu, mereka berempat mendorong kekuatan mereka dan melayang ke langit. Arai besar yang menutupi seluruh 7 tanah terampil memang telah rusak. Tidak diketahui apakah itu karena Patua Su telah menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk mengaktifkan Grid Arai atau karena metode 7 master tanah terampil terlalu kuat. Tetapi tanpa batasan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk melarikan diri. Berjalan langsung dari 7 tanah terampil, Yang Kai tidak tahu harus kemana. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk terbang ke depan. Pada saat ini, semakin jauh dia dari 7 tanah terampil, semakin baik. Dayu, Old Fang, dan Asun juga mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bertiga tidak punya tempat untuk pergi. Jadi kemanapun mereka pergi sama saja. Setelah mengalami kejutan menyenangkan di awal, Dayu dan Old Fang mau tidak mau jatuh linglung. Setelah mereka berdua melompat keluar dari dunia semesta mereka sendiri, mereka dibawa ke 7 tanah terampil. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah pergi. Dan sekarang setelah mereka berhasil melarikan diri dari 7 tanah terampil, kemana mereka akan pergi di masa depan? Terutama setelah bertahun-tahun, mereka berdua masih belum menembus ke Open Heaven. Di alam semesta yang luas ini, jika kekuatan mereka tidak mencapai Open Heaven, itu tidak akan berarti apa-apa. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka berempat melewati kehampaan yang tak ada habisnya. Tanpa referensi apapun, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh dengan waspada, lari. Old Fang dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika mereka berbalik untuk melihat, ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat seberkas cahaya mendekat dengan cepat dari belakang. Dilihat dari kecerahan dan kecepatan pancaran cahaya ini, orang ini jelas adalah Master Open Heaven Stage. Tetapi mereka tidak tahu kelas Open Heaven dia. Tapi tidak peduli level Open Heaven dia tidak. Seseorang yang bisa mereka lawan. Kelompok itu berbalik beberapa kali. Tetapi seberkas cahaya di belakang mereka seperti belatung yang tidak bisa dilepaskan. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba mengubah arah. Mereka tidak bisa berhenti membuntuti mereka. Dan jarak di antara mereka semakin dekat. Saat semua orang panik, mereka mendengar Yang Kai berteriak kesakitan sebelum tiba-tiba berhenti. Dayu terkejut. Apa yang terjadi padamu? Lari. Yang Kai tersenyum pahit. Aku tidak bisa lari. Sebelumnya, ketika dia menemukan seseorang mengejarnya, dia tidak tahu siapa itu.
Tetapi sekarang dia tahu. Yang mengejarnya sebenarnya adalah Patuasu, dan dia masih memiliki kelabang gong hitam padanya. Baru saja, Daosilnya telah diikat oleh tanda kelabang. Jadi jelas bahwa Patuasu telah memberinya peringatan. Jika dia terus berlari, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Yang Kai tidak tahu bagaimana Patuasu menemukannya setelah dia berlari sejauh ini. Kemungkinan besar, itu karena kelabang gong hitam. Benda ini adalah serangga eksotis yang ditanam oleh Patuasu padanya. Jadi pasti ada semacam hubungan spiritual di antara mereka. Tidak mengherankan jika Patuasu dapat menemukannya dengan benda ini. Namun, mengapa Patuasu muncul di sini? Bukankah dia seharusnya berada di 7 tanah terampil yang bertarung melawan Yang Mulia dan Raja Surgawi itu? Jika dia datang ke sini saat ini, mungkinkah dia gagal? Apakah itu berkah atau kutukan? Dia tidak bisa menghindarinya. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kebencian. Tetapi dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu. Melihat Old Fang dan yang lainnya, dia berkata, cepat dan lari. Old Fang buru-buru berkata, hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, dia terus maju. Tetapi Dayu tidak bergerak. Yang Kai berbalik untuk melihatnya dan Dayu tersenyum. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada kita, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Jika kita bergabung, kita mungkin bisa melawannya. Yang Kai tidak percaya kata-kata ini. Jika mereka lari, masih ada secercah harapan. Tetapi jika tidak, mereka hanya bisa menyerahkan hidup mereka kepada Patuasu. Asun tidak tahu apakah dia terkejut atau bingung. Tapi dia mengangguk dan berkata, aku juga. Yang Kai terdiam. Di sisi lain, Old Fang, yang belum pergi jauh, terbang kembali dan berdiri di samping Yang Kai. Dengan marah berkata, kamu telah membunuhku. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Saat dia berbicara, Patuasu sudah terbang. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan hendak menyambutnya ketika dia melihat Patuasu mengangkat tangannya dan mengeluarkan tas harapan 6 arah. Pada saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia dengan cepat dimasukkan ke dalam tas. Suara Old Fang terdengar di samping telinganya. Apa yang terjadi? Dia bahkan belum pernah melihat seperti apa musuhnya sebelum dia ditangkap. Dia tidak tahu misteri dari Six Direction Swiss Fubak. Asun berkata, ini sangat ramai. Di mana kita? Dayu panik. Siapa yang menyentuhku? Tangan siapa ini? Yang Kai terbatuk ringan. Maaf, saya tidak sengaja melakukannya. Semuanya. Tolong jangan bergerak. Tempat ini seperti ini. Tahan saja. Petik 2. Tas itu terdiam dan tidak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba, suara keras terdengar, diikuti oleh bau busuk. Asun muntah. Siapa yang kentut? Old Fang dengan cepat mengklarifikasi. Tuan tua ini tidak. Dayu juga berkata, ini bukan aku. Kakak Yang, kamu. Yang Kai sangat marah. Ini jenderal besar, bukan aku. Ayam bodoh ini. Jika bukan karena fakta bahwa itu tidak nyaman, dia pasti akan mengalahkannya. Di ruang tertutup ini, bau busuk bertahan lama, menyebabkan semua orang bahkan tidak berani bernapas. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Skylight tiba-tiba muncul dan penglihatan Yang Kai kabur saat dia tiba-tiba muncul di ruang yang aneh. Di dalam ruang ini, kekuatan 5 elemen yin yang terbalik dan bertabrakan, memberikan perasaan kacau dan bahkan runtuh. Ini sebenarnya adalah alam semesta kecil, dan dari kelihatannya, itu adalah alam semesta kecil di dalam tubuh Patuasu. Alam semesta kecil saat ini dalam keadaan kacau, menunjukkan bahwa kondisi Patuasu tidak jauh lebih baik. Memutar kepalanya, dia melihat Patuasu duduk bersila di samping dengan aura lemah, menatapnya dengan acuh tak acuh. Yang Kai dengan cepat menangkupkan tangannya, Sutua. Dari luar, tidak mungkin untuk mengetahui cedera seperti apa yang diderita Patuasu. Tetapi setelah bertarung selama berhari-hari, tidak mungkin baginya untuk tidak terluka. Selain itu, Yang Kai memperkirakan bahwa rencananya untuk membalas dendam telah gagal. Jika tidak, dia tidak akan muncul di sini. Jika dia berhasil, dia akan mengambil alih 7 tanah terampil. Yang Kai tidak tahu bagaimana perasaan Patuasu saat ini. Tetapi dia yakin dia tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi dia berbicara dengan hati-hati. Patuasu menatapnya. Tatapan rumit melintas di matanya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, bocah kecil, kamu menghancurkan rencanaku. Yang Kai tercengang. Sutua, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Di Seven Skillful Land, saya tidak pernah membocorkan informasi apapun tentang kamu. Petik 2. Old Su menghela nafas dan berkata, meskipun kamu tidak membocorkan informasi ini, kelabang gong hitam telah terungkap. Selama Duan Hai mengikuti pokok anggur untuk menemukan melon, dia tidak akan membutuhkan lebih dari 3-5 hari untuk menemukan keberadaan raja ini. Jadi raja ini hanya bisa bertindak terlebih dahulu.
Ini, Yang Kai juga terdiam. Bocah kecil ini tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Ini bisa dikatakan kebetulan. Duan Hai dan Yulian telah mencoba untuk secara paksa merebut kekuatan elemen kayunya dan mengatur susunan yang bagus. Tetapi pada akhirnya, mereka telah memicu pembatasan kelabang gong hitam. Sutua telah merasakan ini dan tidak punya pilihan selain bertindak terlebih dahulu. Dan dari keadaan Sutua saat ini dan kata-kata sebelumnya, hasil dari bertindak terlebih dahulu adalah kegagalan. Jika saya memiliki waktu setengah tahun, bagaimana bisa peristiwa tak terduga seperti itu terjadi? Pak Tua Su dengan dingin mendengus. Yang Kai menelan ludahnya dan menatap ke depan dengan waspada. Lalu apa yang diinginkan Old Su? Bunuh aku. Jika membunuhmu bisa mengubah fakta, bagaimana mungkin raja ini membiarkanmu hidup sampai sekarang? Aku akan membunuhmu sejak lama. Tapi sayangnya, rencana 1000 tahun raja ini gagal pada saat terakhir. Mendengar ini, hati Yang Kai menjadi tenang. Tampaknya hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Tetapi sekarang setelah dia jatuh ke tangan Pak Tua Su, dia benar-benar telah meninggalkan sarang serigala dan memasuki sarang harimau. Dia tidak tahu bagaimana dia akan disiksa di masa depan. Keluhan di hatinya tidak bisa lebih besar. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan kehabisan. Meskipun masa depannya di 7 tanah terampil suram, dia sekarang menjadi manajer kebun buah dan memiliki banyak bawahan di bawahnya. Sekarang 7 tanah terampil telah menderita kerugian besar. Itu sangat membutuhkan tenaga kerja. Jika dia tinggal, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar yang baik. Pak Tua Su dengan dingin mendengus lagi. Meskipun rencana raja ini gagal, mereka juga menderita. Lebih dari setengah yang mulia meninggal dan Raja Surgawi terluka parah. Tanpa beberapa lusin tahun istirahat, mereka tidak akan bisa pulih. Bukannya kamu tidak mendapatkan apa-apa, Yang Kai memberi selamat padanya tanpa ketulusan. Menghiburnya. Kali ini, kekuatan Seven Skillful Land telah sangat berkurang. Old Su hanya perlu kembali dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Di masa depan ketika dia kembali, dia akan dapat membalas dendam. Kembali, Pak Tua Su tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir raja ini tidak akan memiliki kesempatan ini. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa maksud Old Su? Raja ini akan mati. Yang Kai terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Penampilan Pak Tua Su benar-benar tanpa cedera. Dan meskipun Yang Kai tahu dia terluka, dia tidak pernah menyangka lukanya begitu serius. Sampai pada titik di mana mereka mengancam hidupnya. Pak Tua Su tidak repot-repot menjelaskan apapun kepadanya dan hanya memberinya sesuatu. Yang Kai mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah batu giok. Bertanya dengan curiga, apa ini? Segel arai utama 7 tanah terampil. Pak Tua Su berkata dengan ringan. Dengan segel ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan arai utama 7 tanah terampil. Hati Yang Kai melonjak ketika dia mendengar ini. Meskipun dia belum memperbaikinya, dia masih bisa merasakan fluktuasi misterius yang datang darinya dan tahu bahwa apa yang dikatakan Old Su itu benar. Ini benar-benar bisa menjadi segel arai utama 7 tanah terampil. Alasan Old Su mampu merebut arai 7 tanah terampil kemungkinan karena artefak ini. Ini adalah untuk kamu. Apakah kamu membuangnya atau menyimpannya terserah kamu. Sebenarnya ada hal yang sangat bagus. Yang Kai bingung. Dari interaksi sebelumnya dengan Pak Tua Su, dia tahu bahwa orang ini bukan orang baik. Mungkinkah dia akan menjadi baik sebelum dia mati? Old Su berkata, raja ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Tetapi jika kamu memiliki kesempatan untuk tumbuh di masa depan, kamu dapat mengambil batu giok ini dan merebut 7 tanah terampil. Harus ada kesempatan untuk sukses. Selain itu, jangan khawatir, arai roh 7 tanah terampil tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Setidaknya, untuk 1000 tahun ke depan, batu giok ini akan berguna. Setelah 1000 tahun, sulit untuk mengatakannya. Mendengar ini, keraguan Yang Kai menjadi lega. Pak Tua Su ingin dia membalas dendam untuknya. Dengan main arai jade di tangannya, jika dia cukup mampu, dia pasti akan menginginkan sepotong besar daging. Itu juga karena Pak Tua Su tidak melampiaskan amarahnya padanya. Kalau tidak, dia akan membunuhnya sejak lama. Bahkan jika Pak Tua Su membunuhnya sekarang, dia hanya akan melampiaskan amarahnya untuk sesaat. Jika Pak Tua Su membiarkannya hidup, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Berpikir demikian, Yang Kai dengan cepat menyingkirkan jade dan menangkupkan tinjunya. Su tua, jangan khawatir. Aku pasti akan menerobos ke Open Heaven dalam 1000 tahun. Ketika saatnya tiba, saya akan kembali ke 7 tanah terampil ini. Tidak peduli apa, dia harus bertindak. Adapun apakah dia akan membantu Old Su membalas dendam di masa depan, itu akan tergantung pada apakah dia memiliki mood untuk melakukannya atau tidak. Meskipun Yang Kai tidak memiliki kesan yang baik tentang 7 tanah terampil ini,
Dia tidak membuang banyak waktu di sini. Mereka yang ingin menyakitinya semuanya telah mati. Jadi sebenarnya tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Pak Tua Su tidak mengatakan apa-apa, mungkin telah merasakan pikiran Yang Kai. Tetapi sekarang dia tidak memiliki banyak kehidupan lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Yang Kai. Jadi dia hanya mengangguk ringan sebelum menutup matanya. Begitu dia menutup matanya, aura di sekitar tubuhnya mulai melemah dengan cepat. Segera kehilangan semua vitalitasnya. Pada saat yang sama, alam semesta kecil, yang berada di ambang kehancuran, mulai hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Energi 5 elemen yin yang menjadi sangat kacau. Yang Kai buru-buru berkata, Su Tua, kamu dapat mengambil kembali kelabang gong hitam. Pak Tua Su tidak menanggapi sama sekali. Sesaat kemudian, alam semesta kecil benar-benar runtuh, dan penglihatan Yang Kai kabur saat dia muncul di kehampaan. Tidak jauh, Pak Tua Su sedang duduk bersila. Tetapi sayangnya, tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk menguji pernapasan lelaki tua itu dan menemukan bahwa Pak Tua Su memang mati, menyebabkan dia merasakan sakit kepala. Kelabang gong hitam di daosilnya telah ditanam oleh Pak Tua Su. Jadi dia tidak tahu efek apa yang akan terjadi padanya jika dia mati. Yang Kai berdiri di sana dengan waspada untuk waktu yang lama. Tetapi setelah tidak melihat jawaban, dia akhirnya santai. Namun, dengan hal seperti itu di daosilnya, Yang Kai benar-benar tidak merasa aman. Sebelumnya, dia memiliki Su Tua untuk membatasinya. Tetapi sekarang setelah Su Tua pergi, jika kelabang gong hitam kehilangan kendali suatu hari dan melakukan apapun yang diinginkannya di daosilnya, Yang Kai bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Yang Kai bahkan curiga bahwa sebelum kematian Pak Tua Su, dia telah memberi semacam perintah pada kelabang gong hitam. Jika dia tidak membalas dendam untuknya di masa depan, dia akan mengaktifkannya. Ini juga sangat mungkin terjadi. Jika tidak, mengapa Pak Tua Su menyelamatkan hidupnya? Namun, sekarang setelah Pak Tua Su kembali ke surga, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Yang Kai hanya bisa memikirkan cara untuk menerobos ke Open Heaven sesegera mungkin. Menjangkau, Yang Kai melepas cincin luar angkasa Pak Tua Su dan mencari-cari. Tetapi dia tidak dapat menemukan tas harapan 6 arah. Yang Kai kemudian menggeledah tubuh Pak Tua Su sebentar dan menemukan tas di lengan bajunya. Untungnya, dia telah menyempurnakan Six Direction Swiss Fubak sebelumnya. Jadi meskipun dia tidak bisa menggunakannya untuk membela diri, membuka dan menutupnya bukanlah masalah. Dengan serangkaian segel tangan, dia membuka tas harapan 6 arah, memperlihatkan Old Fang, Dayu, Asun, dan Jenderal Besar. Old Fang muncul dan menangkupkan tinjunya. Salam, senior. Yang Kai berkata, mati? Dia sudah mati. Old Fang mengangkat kepalanya dengan kaget dan dengan hati-hati memeriksa Old Su, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak lagi bernapas. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dia mati? Yang Kai menjawab, itu mungkin karena lukanya terlalu parah. Dayu bertanya, apakah dia yang menyerang 7 tanah terampil? Yang Kai mengangguk, ini dia. Old Fang menghela nafas panjang. Bagus dia sudah mati. Jika dia benar-benar harus menemani master yang begitu kuat, dia akan sangat gugup. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, dia tidak akan bisa menolak. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Yang Kai tiba-tiba mengalami kecelakaan seperti itu. Untungnya, Old Su telah meninggal karena cedera serius dan tidak ada hal lain yang terjadi. Yang Kai mengumpulkan mayat Su Tua dan memasukkannya ke dalam batas kecil misteriusnya. Diam-diam menginstruksikan Muzu dan Mulu untuk menguburnya. Yang Kai tidak tahu apakah Old Su telah meninggalkan segala jenis rencana darurat. Jadi meninggalkan mayatnya hanyalah tindakan pencegahan. Ayo pergi juga, kata Yang Kai setelah menyelesaikan masalahnya. Semua orang secara alami tidak keberatan. Tetapi Jenderal Besar tetap tidak tergerak. Sebelumnya, Jenderal Besar telah membantu Yang Kai memblokir serangan sengit Du Rufeng dan telah terluka parah. Jadi dia sedang dalam proses penyembuhan luka-lukanya. Sekarang, bagaimanapun, tidak hanya dia tidak pergi dengan Yang Kai. Dia malah terus meneriaki Yang Kai. Yang Kai tidak mengerti dan menoleh untuk melihat. Jenderal Besar memanggil sebentar. Tetapi melihat Yang Kai masih acuh tak acuh. Dia tidak punya pilihan selain mengepakkan sayapnya dan terbang di belakang Yang Kai. Menggunakan tubuh gemuknya untuk mendorongnya ke arah tertentu. Old Fang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, sepertinya dia ingin kamu pergi ke suatu tempat. Yang Kai juga melihat ini dan mengulurkan tangan untuk meraih Jenderal Besar dari belakang. Bertanya, kemana kamu akan membawa saya? Jenderal Besar mendengus 2 kali sebelum berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat apa-apa.
Merenung sejenak, Yang Kai berkata, Jenderal Besar pasti memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan denganku. Aku ingin pergi dengannya. Bagaimana denganmu? Dayu dan yang lainnya saling melirik sebelum Old Fang berkata, karena kita tidak tahu harus pergi kemana, kita akan pergi bersamamu. Setidaknya kita bisa saling menjaga. Kalau begitu ayo pergi bersama. Dayu juga mengangguk. Asun tidak pernah punya ide. Jadi dia secara alami tidak akan membantah. Akibatnya, Yang Kai menempatkan jenderal besar di kepalanya dan membiarkannya memimpin sementara mereka berempat terus terbang melintasi alam semesta yang luas. Jalan di depan masih panjang dan Yang Kai tidak ada hubungannya. Jadi dia diam-diam menghitung keuntungannya selama beberapa hari terakhir. Harus dikatakan bahwa sejak dia dipanggil oleh Du Rufeng, meskipun hari-harinya penuh dengan bahaya, keuntungannya sangat besar. Pertama, dia telah mengambil cincin luar angkasa Du Rufeng, lalu cincin luar angkasa yang mulia Prositer Tanah Spiritual Air, dan kemudian cincin luar angkasa Sutua. Mengesampingkan yang lainnya, Six Direction Swiss Fubak adalah artefak yang luar biasa. Sejak dia mulai berkultivasi, selain dunia kecil misterius dan manik dunia yang telah dia sempurnakan, Yang Kai belum pernah melihat artefak apapun yang dapat berisi makhluk hidup. Tas harapan 6 arah adalah yang pertama. Setelah memasuki dunia Outer Universe ini, jika kekuatan seseorang tidak dapat mengimbangi untuk saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan artefak mereka. Meskipun artefak yang diperolehnya di Star Boundary semuanya cukup bagus, mereka tidak lagi mampu mengimbangi kecepatan di sini. Apakah itu Mountain River Bell atau Soul Slaying Blade? Berurusan dengan Master Realm Kaisar bukanlah masalah. Tetapi berurusan dengan Master Open Heaven Stage akan sangat sulit. Sekarang dia telah mendapatkan tas harapan 6 arah. Itu menutupi kekurangan ini dan dia harus memperbaikinya sesegera mungkin. Jika dia menghadapi musuh yang kuat nanti, mungkin itu akan berguna. Mengambil inventaris cincin luar angkasa satu persatu, panennya tidak sedikit. Ada lebih dari 300.000 pil Open Heaven. Di antaranya Du Rufeng hanya memiliki beberapa puluh ribu di cincin luar angkasanya. Sisanya pada dasarnya semua dari cincin luar angkasa pelindung tanah spiritual air yang mulia. Yang Kai akhirnya mengerti apa artinya menjadi kaya dalam semalam. Sebelumnya, dia telah bekerja sangat keras untuk mengumpulkan serangga dan memberi mereka makan kepada jenderal besar. Tetapi setelah sebulan, dia hanya berhasil mengumpulkan beberapa ribu dari mereka. Sekarang dia memiliki 300.000 pil Open Heaven di tangannya. Dia merasa sangat berat. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, bahan Open Heaven kelas 3 harganya lebih dari 15.000 Open Heaven Pills. Dan 300.000 pil ini hanya bisa membeli beberapa bahan kelas 4. Bahkan bukan bahan kelas 5. Itu bukan masalah besar. Selain itu, dia juga mengambil kembali api emas awan merah kelas 4 yang dia kumpulkan untuk Du Rufeng. Benda ini adalah mata uang yang sulit, dan selama dia bisa menemukan saluran yang cocok, dia bisa dengan mudah menukarnya dengan beberapa ratus ribu pil Open Heaven. Yang paling mengejutkan Yang Kai adalah kasa tanpa bayangan yang dia temukan di cincin luar angkasa Du Rufeng. Yang Kai pernah mengalami kemampuan unik benda ini sebelumnya. Itu bisa menyembunyikan kehadiran seseorang, membuatnya tidak mungkin untuk dideteksi bahkan jika ada yang dekat dengannya. Selain itu, Du Rufeng juga mengatakan bahwa kasa tanpa bayangan dianugerahkan oleh Yang Mulia. Siapapun di bawah tahap Open Heaven Orde ketiga bisa melupakan untuk menemukan jejaknya. Bahkan jika itu adalah Master tahap Open Heaven tingkat menengah. Selama seseorang tidak mencari dengan hati-hati, mereka dapat dengan mudah melewatkannya. Dibandingkan dengan tas harapan 6 arah, kasa tanpa bayangan ini adalah yang paling cocok untuknya. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, mereka tidak akan mampu melawan musuh yang kuat. Kasa tanpa bayangan bisa menyelamatkan hidup mereka berkali-kali. Sebagai perbandingan, cincin luar angkasa Oultsu cukup buruk. Selain pedang kayu aneh itu, hanya ada beberapa material acak. Memikirkannya, itu tidak aneh. Oultsu telah fokus pada balas dendam selama bertahun-tahun, jadi dia mungkin tidak punya waktu atau energi untuk melakukan hal lain. Namun, ada satu hal yang membuat Yang Kai penasaran. Menurut pemahamannya, 7 tanah terampil seharusnya milik Oultsu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu telah direnggut oleh orang lain. Apa alasan Sutua bahkan tidak bisa melindungi wilayahnya sendiri? Namun, tidak ada tempat untuk menanyakan hal seperti itu. Oultsu sudah mati. Jadi siapa yang bisa dia tanyakan? Setelah merapikan isi dari 3 cincin luar angkasa, Yang Kai mengeluarkan kasa tanpa bayangan dan memegangnya di tangannya. Diam-diam memperbaikinya. Ini awalnya milik Du Rufeng. Tapi sekarang Du Rufeng sudah mati. Tandanya bisa dengan mudah dihapus. Seluruh perjalanan sunyi. Setelah mengalami perubahan yang begitu besar, beberapa orang yang lolos dari kematian tampaknya tidak tertarik untuk berbicara.
Semuanya diam-diam mengikuti di belakang jenderal besar dan membiarkannya memimpin mereka ke arah tertentu. Waktu berlalu, dan Yang Kai tidak tahu berapa lama dia telah terbang ke depan. Dia memperkirakan bahwa setidaknya sudah 2 atau 3 bulan sejak jenderal besar memimpin mereka. Sepanjang jalan, mereka tidak menghadapi bahaya besar, dan ledakan bintang sesekali atau bahaya alam lainnya dihindari oleh semua orang. Suatu hari, sebuah titik hitam kecil tiba-tiba muncul di ujung bidang penglihatannya. Dan pada saat ini, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana hati jenderal besar agak buruk. Seolah-olah dia menjadi jauh lebih bersemangat dan kecepatan terbangnya telah menurun. Juga meningkat secara signifikan. Jaraknya terlalu jauh, jadi Yang Kai tidak bisa melihat titik hitam itu. Setelah waktu yang lama, Yang Kai melihat bahwa titik hitam itu sebenarnya adalah fragmen raksasa dunia. Dia tidak tahu fragmen dunia semesta yang mana, tapi itu cukup besar dan tandus. Jenderal besar memimpin semua orang menuju fragmen dunia. Sehari kemudian, kelompok 4 mendarat di fragmen dunia ini dan melihat sekeliling. Hanya untuk menemukan bahwa itu benar-benar sunyi dan tanpa kehidupan. Jenderal besar mengepakkan sayapnya dan memimpin jalan sementara Old Fang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mengapa jenderal besar membawa kita ke sini? Aku tidak tahu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku hanya akan mengikuti dan melihat. Lupakan hal lain. Hanya berdasarkan fakta bahwa jenderal besar telah mati-matian memblokir serangan Du Rufeng untuknya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, Yang Kai tidak akan hanya duduk dan menonton. Jenderal besar tampaknya sangat akrab dengan tempat ini. Dan setelah tiba di sini, dia berjalan ke arah tertentu dan segera tiba di depan gunung yang tandus. Di tengah gunung, ada gua gelap yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Berdiri di pintu masuk, seseorang bisa samar-samar mendengar siulan angin. Dan setelah memindainya dengan Divine Sense-nya, dia tidak dapat menemukan ujungnya. Gua ini jelas sangat dalam. Pada titik ini, jenderal besar akhirnya berhenti dan berbalik untuk melihat Yang Kai, menangis dengan keras. Yang Kai melihat kembali ke Old Fang dan yang lainnya dan berkata, "Aku akan pergi bersama jenderal besar untuk melihatnya. Kalian semua tetap di sini dan tunggu aku." Meskipun dia percaya bahwa jenderal besar tidak akan mencoba menyakitinya, lebih baik berhati-hati di tempat yang tidak diketahui ini. Jika dia turun sendirian dan menghadapi bahaya, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi tidak nyaman untuk membawa Old Fang, Dai Yu, dan yang lainnya. Dai Yu berkata, "Ayo turun bersama." Yang Kai menggelengkan kepalanya. "Tunggu aku." Mengatakan demikian, dia meraih jenderal besar dan melompat ke dalam gua. Di belakangnya, Old Fang dan Dai Yu saling memandang dan hanya bisa menunggu. Bagian dalam gua sangat kering, dan medannya cukup datar pada awalnya. Setelah berjalan agak jauh, gua tiba-tiba mulai berbelok tajam. Tampaknya itu mengarah ke tanah. Dan semakin jauh mereka berjalan, semakin gelap jadinya. Untungnya, kultivasi Yang Kai cukup tinggi. Jadi meskipun tidak ada cahaya, itu tidak akan mempengaruhinya. Setelah berjalan selama 4 jam, Yang Kai bahkan curiga bahwa dia telah tiba di bagian terdalam dari fragmen dunia ini di bawah tanah. Dan lingkungan di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas. Ini adalah gua bawah tanah yang besar. Dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi setelah tiba di sini, jenderal besar jelas bersemangat dan melemparkan dirinya keluar dari pelukan Yang Kai, menangis ketika dia terbang ke depan. Suara ini memberikan perasaan aneh, perasaan sedih sekaligus nostalgia. Yang Kai sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang istimewa dari tempat ini sehingga jenderal besar memiliki reaksi seperti itu. Namun, sebelum dia bisa mengetahuinya, dia tiba-tiba merasakan aura menyebar dari kedalaman gua. Sebenarnya ada makhluk hidup di sini. Ketika dia masuk, dia tidak memperhatikan apapun. Yang Kai terkejut dan dengan cepat menahan napas saat dia melihat ke depan. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia bisa dengan jelas merasakan aura yang muncul kembali di depannya. Seolah-olah baru saja tertidur lelap dan sekarang sedang dibangunkan oleh jenderal besar. Apa yang membuat rambut Yang Kai berdiri adalah bahwa aura ini jelas sangat kuat, bahkan lebih berbahaya daripada yang diberikan Su Tua kepadanya. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa pemilik aura ini lebih kuat dari Old Su. Dalam kegelapan, 2 cahaya tiba-tiba menyala. Darah Yang Kai tiba-tiba menjadi dingin. Seolah-olah seseorang telah membaca mantra padanya, menyebabkan dia membeku di tempat dan menatap kosong kedua titik cahaya. Cahaya macam apa itu? Itu jelas 2 mata raksasa, masing-masing seukuran rumah. Saat sepasang mata ini terbuka, lapisan cahaya keemasan perlahan melintas di gua yang gelap gulita. Cahaya keemasan ini dengan cepat memenuhi seluruh ruang, menerangi seluruh gua dengan cahaya keemasan. Yang Kai membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar.
Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan bisa mempercayai apa yang dia lihat. Di bidang penglihatannya, ada seekor ayam emas raksasa tergeletak di dalam gua. Ayam emas ini tampak persis seperti Jenderal Besar Si Chen, tetapi tubuhnya berkali-kali lebih besar dari Jenderal Besar, seperti versi Jenderal Besar yang diperbesar. Entah itu aura kebangkitan, cahaya keemasan yang menyilaukan, atau mata seukuran rumah, semuanya milik ayam emas raksasa ini. Pada saat ini, Jenderal Besar Si Chen telah tiba di depan binatang aneh itu dan menangis dengan keras. Mata ganas binatang itu perlahan menjadi lembut dan penuh dengan cinta saat ia menundukkan kepalanya dan dengan lembut menyenggol Jenderal Besar. Tangisan Jenderal Besar menjadi lebih keras saat dia terbang ke kepala binatang itu dan mulai menyisir bulunya dengan paruhnya. Melihat ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti bahwa ayam emas yang membesar di depannya ini jelas merupakan kerabat dekat Jenderal Besar Si Chen? Hanya saja dia tidak tahu apakah itu ayahnya atau ibunya. Tetapi kemungkinan itu adalah ibunya. Jenderal Besar datang ke sini untuk mencari kerabatnya. Dia sudah lama berpikir bahwa Jenderal Besar bukanlah ayam emas biasa dan seharusnya menjadi semacam binatang aneh dengan garis keturunan yang aneh. Sekarang dia telah bertemu ibunya. Ide ini dikonfirmasi. Karena Jenderal Besar memiliki kerabat dekat, bagaimana dia bisa menjadi hewan peliharaan Duan Hai di tanah spiritual api? Terlebih lagi, dilihat dari penampilan ibunya, jelas bahwa kekuatannya luar biasa. Duan Hai jelas bukan lawannya. Jadi bagaimana Duan Hai membawa Jenderal Besar pergi? Mungkinkah Duan Hai telah menculiknya? Memikirkannya. Itu tidak mustahil. Jika bukan itu masalahnya, mengapa Jenderal Besar mengabaikan hidup dan mati Duan Hai dan malah mengikutinya keluar dari 7 tanah terampil? Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba mendengar suara berkata, "Junior, kamu memiliki aura yang aku benci." Yang Kai terkejut. Suara itu langsung terdengar di benaknya. Kedengarannya lembut dan indah. Suara wanita. Tetapi makna di baliknya tidak begitu menyenangkan. Mendongak. Dia melihat ayam emas raksasa di depannya menatapnya. Sepasang matanya yang seukuran rumah mencerminkan sosoknya. Yang Kai menelan ludahnya dan melihat sekeliling sebelum akhirnya memusatkan pandangannya ke jalan di depannya dan bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu berbicara denganku?" Mata Ibu Si Chen menyipit berbahaya. "Bagaimana menurutmu?" Mulut Yang Kai berkedut saat dia dengan cepat menangkupkan tinjunya. "Junior." Yang Kai menyapa senior. "Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus berbicara dengan senior?" "Saya Mimeng." "Jadi ini senior Mimeng. Aku sudah lama mendengar nama besarmu." Yang Kai menangkupkan tangannya lagi. Dia tidak tahu apakah Mimeng ini adalah nama atau rasnya. Tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, ada banyak hal aneh di dunia luar alam semesta ini. Jadi melihat beberapa hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya adalah hal yang normal. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa Ibu Si Chen tidak bisa dianggap enteng. Namun, meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki aura yang dia benci, Yang Kai tidak terlalu khawatir. Dengan dia membawa Si Chen kembali, dia seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Mimeng diam-diam mengamati Yang Kai. Matanya yang besar dipenuhi dengan ejekan. Di atas kepalanya, Jenderal Besar Si Chen membuat beberapa suara kako. Mimeng mendengarkan dengan K. Sama untuk waktu yang lama sebelum mengangguk sedikit, "Saya mengerti." Menatap Yang Kai lagi. Dia berkata, "Putraku mengatakan itu semua berkatmu bahwa dia dapat meninggalkan tempat itu dan kembali ke sisiku." Yang Kai menjawab dengan tegas. "Jenderal Besar dan saya menjadi teman pada pandangan pertama. Kita sedekat saudara. Jadi masalah kecil ini tidak layak disebutkan." Setelah berhenti sejenak, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, bagaimana Jenderal Besar berakhir di 7 tanah terampil?" Mimeng menjawab, "Dia ditangkap. Putra saya masih muda dan bodoh dan tidak tahu bahaya dunia luar. Ketika dia pergi bermain, saya tidak sengaja kehilangan dia." Jadi begitulah, Yang Kai mengangguk sedikit. Ini sangat mirip dengan apa yang dia pikirkan. Karena Si Chen memiliki ibu tua yang begitu kuat, dia seharusnya tidak lari ke tanah 7 terampil untuk menjadi hewan peliharaan Duan Hai. Jelas sekali dia telah diculik. Kemungkinan besar, Jenderal Besar Si Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang Duan Hai. Jadi setelah perubahan besar, dia tidak peduli tentang hidup dan mati Duan Hai dan malah datang untuk menemukannya. Pada saat ini, Old Fang mengirim pesan. Agaknya, mereka juga merasakan aura Mimeng di luar dan khawatir tentang keselamatan Yang Kai. Jadi mereka secara khusus datang untuk bertanya. Yang Kai menanggapi dengan menyuruh mereka tetap di luar sementara dia sendiri tetap aman, membiarkan mereka bersantai. Menyingkirkan perangkat komunikasi, Yang Kai berkata, "Senior, sekarang Si Chen telah kembali dan senior dan putranya bersatu kembali. Junior ini harus pergi. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi di masa depan."
Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan beberapa manfaat dari Mi Meng. Bagaimanapun, dia telah membawa Si Chen kembali bersamanya untuk beberapa kerja keras. Tetapi menghadapi keberadaan yang begitu kuat, bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak akan melakukan apapun padanya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Secara alami, yang terbaik baginya adalah pergi dulu. Meskipun suara Mi Meng menyenangkan untuk didengar, siapa yang tahu seperti apa temperamennya? Jika dia adalah orang yang temperamental, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Jangan terburu-buru untuk pergi, Mi Meng mentransmisikan. Saya butuh bantuan kamu. Yang Kai tertegun. Apa yang bisa junior bantu senior lakukan? Bantu aku meninggalkan tempat ini. Senior terjebak, Yang Kai terkejut. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dari awal hingga sekarang, Mi Meng tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia benar-benar terjebak. Tapi kekuatan junior terlalu rendah. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan apa-apa. Mampu menjebak Mi Meng berarti orang yang melakukannya lebih kuat darinya. Jadi Yang Kai tidak berpikir dia bisa membantunya. Mi Meng menjawab, selama kamu tega melakukannya. Karena dia sudah mengatakan begitu banyak, Yang Kai memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa menolak. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang senior ingin aku lakukan? Mi Meng tidak menjawab. Tetapi cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba berkedip. Dan saat cahaya keemasan memudar, Yang Kai dapat dengan jelas melihat objek seperti rantai muncul, mengikat erat tubuh besar Mi Meng. Dari rantai ini, Yang Kai bisa merasakan aura aneh. Teknik rahasia klan naga, Yang Kai mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa alasan Mi Meng terjebak adalah karena teknik rahasia klan naga. Dan hanya klan naga yang bisa menggunakannya. Berpikir demikian, Yang Kai bertanya dengan penuh semangat. Senior telah bertemu dengan Dragon Rache? Mi Meng dengan dingin mendengus. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin ratu ini bisa terjebak di sini? Mendengarkan ayam emas yang menyebut dirinya, ratu ini, selalu sedikit lucu. Tetapi bagaimana mungkin Yang Kai berminat untuk peduli tentang ini pada saat ini? Dia dengan cepat bertanya, kapan senior bertemu dengan Dragon Rache? Dan di mana kamu bertemu mereka? Dia juga memiliki vena naga. Jadi jika dia bisa menemukan ras naga lain di Outer Universe, itu sama saja dengan menemukan sebuah organisasi. Jadi dia tidak perlu berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatan ras naga untuk menemukan pohon dunia, membuatnya lebih mudah untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Bertemu satu sama lain di Starry Sky menyebabkan sedikit konflik. Jadi aku tidak tahu di mana naga bodoh itu sekarang. Tapi Dragon Rachemu tidak ada gunanya. Mi Meng dengan dingin mendengus. Yang Kai tersipu malu. Kata-kata ini bahkan termasuk dia. Tapi sekarang dia mengerti apa yang Mi Meng ingin dia bantu. Teknik rahasia ras naga bisa digunakan oleh ras naga. Dan jika Mi Meng ingin kabur dari sini, dia mungkin bisa membantu. Hanya satu hal yang membuat Yang Kai penasaran. Senior, bagaimana kamu tahu aku memiliki vena naga? Yang Kai tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Mi Meng dengan dingin menjawab, aura ras naga tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Jadi bagaimana mungkin ratu ini tidak dapat merasakannya? Alasan mengapa putra saya membawa kamu ke sini juga karena ini. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa Jenderal Besar Si Chen sangat mendukungnya? Ketika dia berada di tanah spiritual api, Jenderal Besar Si Chen memperlakukannya berbeda dari yang lain. Kemudian, dia membantunya memblokir serangan Du Rufeng. Dan sekarang dia bahkan rela melalui banyak masalah untuk membawanya ke sini. Ternyata Jenderal Besar Si Chen juga memperhatikan aura naga vena di tubuhnya dan tahu dia bisa membantu ibunya. Mi Meng melanjutkan. Namun, kamu tampaknya bukan ras naga murni. Apakah kamu dapat membantu saya atau tidak akan tergantung pada apakah garis keturunan kamu murni atau tidak. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan junior? Aku butuh darah nagamu. Yang Kai bertanya lagi. Apa yang bisa diperoleh junior? Apa yang kamu inginkan? Mata Mi Meng bersinar dengan ejekan. Aku harus melihat apa yang bisa diberikan senior kepadaku. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan jenderal besar, dia tidak memiliki hubungan dengan ibunya. Jika dia membantunya kali ini, harga yang harus dia bayar tidak akan sedikit. Jadi dia harus mendapatkan beberapa manfaat terlebih dahulu. Mi Meng menatapnya dengan serius sejenak sebelum tiba-tiba meregangkan lehernya dan menjulurkan kepalanya yang besar. Yang Kai tiba-tiba terkejut dan secara naluriah ingin menghindar. Tetapi pihak lain sudah menarik lehernya. Begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat yang sama, Yang Kai samar-samar merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah lolos dari lapisan pengekangan. Suara aneh terdengar.
dan Yang Kai melihat ke arah sumber suara dan melihat kelabang hitam muncul di mulut Mi Meng dan berjuang untuk melepaskan diri. Suara aneh ini disebabkan oleh kelabang gong hitam. Kelabang gong hitam, mata Yang Kai melebar saat dia dengan cepat memeriksa tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa tanda kelabang di Dao Sil telah menghilang. Melihat kelabang gong hitam di mulut Mi Meng, bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa metode Patwa Su telah dilanggar oleh Mi Meng? Segera merasa sangat gembira, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak, senior." Meskipun Old Su sudah mati, keberadaan benda ini di Dao Sil benar-benar meresahkan. Yang Kai awalnya berencana untuk menunggu sampai dia menerobos ke Open Heaven sebelum memikirkan cara untuk mengusirnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah serangkaian liku-liku, kelabang gong hitam ini akan dengan mudah dihilangkan oleh Mi Meng. Yang Kai sangat menyadari kekuatan Mi Meng dan mau tak mau membayangkan betapa kejamnya ras naga yang bisa menggunakan teknik rahasia ras naga untuk menjebak Mi Meng. Mi Meng mengangkat lehernya dan menelan kelabang gong hitam ke perutnya, dengan tenang bertanya, "Apakah ini cukup?" "Cukup, cukup," Yang Kai mengangguk berulang kali. Tindakan Mi Meng telah banyak membantunya. Jadi itu benar baginya untuk membalas budi. Jadi dia tidak ragu untuk bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu ingin saya lakukan? Tolong beritahu saya, senior." Petik 2. Aku hanya membutuhkan darah nagamu. Semakin banyak semakin baik. Adapun sisanya, saya akan menanganinya sendiri. Tetapi sebelum itu, saya perlu melihat apakah darah naga kamu cukup murni. Jika tidak, bahkan jika aku menguras darahmu, itu tidak akan membantu. Yang Kai tidak membuang waktu dengan kata-kata dan dengan lembut memotong jarinya, menyebabkan luka kecil muncul di ujung jarinya. Dia memaksakan setetes darah dan menggunakan kekuatannya untuk membungkusnya di sekitar Mi Meng. Mi Meng menelannya dalam satu tegukan. Matanya yang menyipit tiba-tiba melebar saat dia menatap Yang Kai dengan takjub. Cahaya aneh melintas di matanya. "Apakah darah junior memenuhi persyaratan?" Yang Kai bertanya. "Aku bisa menggunakannya," Mi Meng mengangguk. "Lalu apakah kita akan mulai sekarang?" Yang Kai menatapnya. Mi Meng berkata, "Gunakan darah nagamu untuk mengisi rantai di tubuhku. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya." Saat dia berbicara, rantai di tubuhnya muncul lagi. Yang Kai memeriksanya sejenak dan diam-diam terdiam. Tubuh Mi Meng sangat besar untuk memulai, dan rantai ini telah melilitnya beberapa kali. Jadi akan membutuhkan banyak darah untuk membungkusnya sepenuhnya. Namun, sekarang dia telah menerima bantuan dari pihak lain. Yang Kai secara alami tidak akan mundur. Mengambil napas dalam-dalam, dia berteriak, "Transformasi naga." Dengan serangkaian ledakan, sosok Yang Kai dengan cepat berubah menjadi naga setinggi 200 zang. Tubuhnya yang besar tidak kalah dengan Mi Meng sama sekali. Napas naga yang kuat menyebar, menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik naga, tanduk naganya, dan ekor naganya. Mata Mi Meng bersinar lebih terang. Mengambil beberapa langkah ke depan, Yang Kai tiba di depan Mi Meng dan membentuk cakar dengan satu tangan, meraih telapak tangan yang lain, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Menjangkau. Yang Kai mengambil rantai dan mulai menyisirnya dari atas ke bawah, menyebabkan rantai itu segera berlumuran darah naga emas. Tampaknya dirangsang oleh darah naga. Raungan naga samar datang dari rantai saat berkedip. Yang Kai tidak memperhatikan ini dan hanya meraih rantai lainnya. Kekuatan generasi biasanya merupakan hal yang baik, tetapi pada saat ini, Yang Kai agak khawatir. Luka di telapak tangannya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan segera. Jadi Yang Kai tidak punya pilihan selain terus melukai telapak tangannya sementara darah naga terus mengalir dengan bebas. Darah emas dengan cepat menetes dari rantai saat cahaya menjadi lebih intens. Ekspresi kegembiraan yang samar melintas di mata Mi Meng. Setelah terperangkap selama bertahun-tahun, dia hanya mencoba melarikan diri dengan santai. Tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dalam waktu kurang dari setengah dupa, rantai di sekitar tubuh Mi Meng telah sepenuhnya tertutup darah naga. Bahkan dengan fisik Yang Kai yang kuat, dia masih merasa sulit untuk bertahan. Kali ini, dia telah membayar harga yang mahal dan perlu istirahat sejenak sebelum dia bisa pulih. "Cukup," Mi Meng tiba-tiba berkata. Hati Yang Kai rileks dan dia tidak bisa lagi mempertahankan teknik rahasia transformasi naganya. Sosoknya dengan cepat menyusut dan segera kembali ke penampilan aslinya. "Bawa anakku keluar dulu." Mi Meng menoleh ke Yang Kai dan memerintahkan. Jenderal Besar Si Chen mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Yang Kai. Yang Kai menangkapnya dalam pelukannya dan tanpa ragu-ragu, memanggil Azure Dragon Spear-nya dan melayang ke langit. Dimanapun tombak panjang itu lewat, seolah-olah itu sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dengan paksa membuka jalan melalui tanah. Gemuruh, tidak lama kemudian, Yang Kai muncul dari tanah. Tidak jauh dari sana, Old Fang dan yang lainnya yang mendengar keributan itu menoleh. Tetapi sebelum mereka sempat bertanya,
Yang Kai berteriak, lari. Old Fang dan yang lainnya tertegun sejenak. Tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, mereka segera mengikuti di belakangnya dan terbang ke langit. Setelah terbang jauh, Yang Kai berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang. Fragmen dunia masih benar-benar sunyi. Apa yang terjadi? Dayu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ibu Jenderal Besar ada di sini. Dan dia akan melarikan diri. Yang Kai tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun dan hanya menjawab. Ibu Jenderal Besar, Old Fang tercengang ketika dia melihat ayam bodoh di lengan Yang Kai. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara keras datang dari kejauhan. Memutar kepalanya, dia terkejut. Pada saat ini, fragmen dunia raksasa bergetar hebat, dan energi kekerasan sepertinya meletus dari dalamnya. Bahkan berdiri di sini, seseorang dapat dengan jelas merasakan aura yang ganas dan kuat. Di depan aura ini, ada yang sekecil semut. Old Fang bertanya dengan heran. Gangguan ini disebabkan oleh Ibu Jenderal Besar? Dia mengira bahwa karena Jenderal Besar bertindak seperti ini, ibunya pasti tidak akan menjadi ancaman. Tetapi sekarang tampaknya Ibu Jenderal Besar tidak biasa. Sebelum Yang Kai bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar ledakan keras dan kekuatan kekerasan meledak. Fragmen dunia hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Di tengah fragmen yang tersebar, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Setelah debu mengendap, seekor ayam emas raksasa muncul di depan mata semua orang. Kepalanya terangkat tinggi seperti matahari. Auranya yang ganas menyebabkan alam semesta bergetar. Dengan satu tegukan, Old Fang menelan ludahnya. Giginya bergemeletup. Jenderal Besar, apakah ini ibumu? Jenderal Besar mengabaikannya. Di kejauhan, Mimeng melepaskan diri dan melebarkan sayapnya, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan tangisan yang menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Gelombang suara tak terlihat menyebar, berubah menjadi kekuatan kekerasan yang mendorong semua orang mundur. Setelah waktu yang lama, Mimeng menutup sayapnya dan berjalan. Wajah Old Fang memucat saat dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Yang Kai. Bagaimana saya harus memanggilnya? Dia menyebut dirinya Mimeng. Yang Kai menjawab. Old Fang mengerti. Sebelum pihak lain mendekat, dia menangkupkan tinjunya dan berseru. Junior Fang Biki menyapa senior Mimeng. Ayu dan Asun juga buru-buru membungkuk. Mata Mimeng menyapu kerumunan sebelum menetap di Yang Kai. Mengangguk sedikit, dia mengirim transmisi suara. Terima kasih banyak. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, senior terlalu sopan. Senior juga telah banyak membantu saya. Jadi kita berdua dapat mengambil apa yang kita butuhkan. Mimeng berkata, kamu seharusnya tidak memberitahu orang lain tentang vena nagamu. Yang Kai tertegun, kenapa? Mimeng mencibir. Ras nagamu memiliki banyak musuh di 3000 dunia. Jika mereka yang memiliki keluhan dengan ras naga mengetahui bahwa kamu memiliki vena naga, menurut kamu apa yang akan terjadi pada kamu? Hati Yang Kai bergetar ketika dia dengan sungguh-sungguh berkata, Junior akan mengingat ini. Terima kasih banyak atas pengingat senior. Dengan ini, akan merepotkan baginya untuk dengan santai menggunakan teknik rahasia transformasi naga di masa depan. Paling tidak, sebelum dia dewasa, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan bebas. Kalau tidak dia mungkin akan menimbulkan masalah. Kebanggaan ras naga adalah sesuatu yang telah dialami Yang Kai sejak lama di Star Boundary. Ras naga dari Outer Universe mungkin tidak lebih baik. Mimeng melanjutkan. Namun, klan naga kamu adalah satu kesatuan. Meskipun kalian masing-masing adalah naga misterius yang tidak bisa dilihat, jika sesuatu benar-benar terjadi pada kalian, klan naga lainnya kemungkinan akan membalas dendam untuk kalian. Jadi jika kalian benar-benar menghadapi semacam bahaya yang tak terhindarkan, kalian mungkin juga mengungkapkan naga vein kalian. Mungkin itu akan membuat orang lain ragu untuk bertindak melawan kamu. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Junior mengerti. Berhenti sejenak. Dia bertanya, bolehkah saya bertanya kepada senior? Jika saya ingin menemukan klan naga lain, kemana saya harus pergi? Mimeng dengan dingin mendengus. Saya sudah mengatakan bahwa ras naga adalah ras misterius yang tidak dapat ditemukan. Tetapi saya pernah mendengar bahwa ras naga memiliki altar naga, yang merupakan base camp dari ras naga dan juga asal-usul ras naga. Namun, tidak ada yang bisa memastikan di mana altar naga ini berada. Hanya ras naga sendiri yang tahu. Jika kamu meningkatkan garis keturunan kamu, mungkin suatu hari kamu akan dapat merasakan lokasinya. Petik 2. Tingkatkan garis keturunanku. Yang Kai sedikit linglung. Jika dia ingin meningkatkan garis keturunannya, dia hanya bisa terus merangsang sumber energi naga suci emas di tubuhnya. Meskipun dia sekarang telah berubah menjadi naga dengan tubuh setinggi 200 zang, Yang Kai dapat merasakan bahwa sumber naga di tubuhnya belum sepenuhnya dirangsang. Dia masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh.
Tetapi pertumbuhan Dragon Rage akan memakan waktu lama. Jenderal besar melompat keluar dari pelukan Yang Kai, mengepakkan sayapnya saat dia terbang ke atas dan ke bawah di depan Mi Meng. Mi Meng menundukkan kepalanya dan menangkapnya sebelum meletakkannya di punggungnya. Jenderal besar berteriak sejenak sebelum Mi Meng mengalihkan perhatiannya ke Yang Kai dan mengiriminya transmisi suara. Nak, jaga dirimu. 3 bulu-bulu emas ini mengandung 3 kemampuan ilahi ratu ini. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat mengaktifkannya untuk membela diri. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Begitu dia selesai berbicara, embusan angin kencang bertiup melewatinya, menyebabkan semua orang tidak dapat membuka mata mereka. Pada saat mereka sadar kembali, Mi Meng sudah menghilang dan cahaya keemasan berangsur-angsur memudar ke kejauhan. Di depan Yang Kai, bulu emas sepanjang 3 kaki muncul entah dari mana, seolah-olah terbuat dari emas murni tanpa kotoran. Yang Kai tercengang. Dia tidak menyangka Mi Meng meninggalkannya dengan hal yang begitu baik sebelum dia pergi. Itu mungkin hasil dari permintaan terakhir Jenderal Besar. Sebelum pergi, Jenderal Besar telah berkomunikasi dengan Mi Meng tentang sesuatu. Yang Kai meraih 3 bulu emas dan memasukkannya ke dalam space ring-nya. Melihat ke arah yang ditinggalkan Mi Meng, dia melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dunia yang luas ini, hamparan yang luas ini, perpisahan ini, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Mata Old Fang terbakar saat dia menatap cincin Yang Kai. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya ketiga bulu-bulu emas yang ditinggalkan Mi Meng ini sebelum dia pergi. Jelas mereka tidak biasa. Dia menelan ludahnya dan bertanya, apa yang dikatakan senior Mi Meng kepadamu barusan? Ketika Mi Meng dan Yang Kai sedang berbicara sekarang, itu adalah transmisi suara yang tidak bisa didengar oleh Old Fang dan yang lainnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya ingin berterima kasih padaku karena telah membantunya melarikan diri. Jawab Yang Kai dengan santai. Melihat semua orang, dia tidak bisa menahan tawa. Kemana kita harus pergi sekarang? Mereka berempat adalah pemula di dunia Outer Universe. Meskipun Old Fang dan Dayu telah datang ke sini lebih awal, mereka telah tinggal di Seven Skillful Land selama bertahun-tahun dan belum pernah ke tempat lain. Jadi pemahaman mereka tentang Outer Universe tidak jauh lebih baik daripada Yang Kai dan Asun. Sebelumnya, masih ada jenderal besar yang memimpin. Jadi setidaknya semua orang punya tujuan. Sekarang setelah jenderal besar pergi, mereka benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Asun bertanya dengan lemah. Apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat denganku? Yang Kai berbalik untuk menatapnya. Kemana kita akan pergi? Provinsi Bulan Agung, Asun memasang ekspresi bersalah. Tempat apa itu? Yang Kai bingung. Old Fang memandang Asun dengan serius dan perlahan berkata, di Outer Universe ini, ada banyak kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika kekuatan ini dibagi menjadi 3 tingkat, yang teratas secara alami adalah surga gua 36 dan surga 72 dengan tahap open heaven tingkat tinggi. Di bawah gua surga dan surga ini, ada juga kekuatan sekunder dengan tahap open heaven tingkat menengah seperti 7 tanah terampil. Lebih jauh ke bawah, ada banyak provinsi roh. Provinsi roh ini tidak memiliki tingkat tinggi atau tingkat menengah open heaven stage, hanya low rank open heaven stage. Provinsi Great Moon harus menjadi salah satunya. Petik 2. Asun menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu yakin, tapi seharusnya begitu. Old Fang terkekeh. Sepertinya Nona Asun juga memiliki semacam latar belakang. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang tempat seperti Provinsi Great Moon? Asun mau tidak mau menjulurkan lidahnya. Ada senior di Provinsi Great Moon. Aku hanya ingin bergabung dengannya. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Asun, bukankah kamu mengatakan bahwa dunia semesta tempat kamu datang telah runtuh dan jatuh? Bahwa kamu adalah satu-satunya yang tersisa dari dunia itu? Ketika dia pertama kali bertemu Asun, dia memang mengatakannya. Jadi Yang Kai mengingatnya dengan jelas. Asun berkata, benar, dunia itu memang runtuh dan binasa, dan hanya aku yang tersisa. Namun, beberapa ratus tahun yang lalu, seorang senior dari dunia itu kembali. Kata-kata ini terdengar familiar. Fang Tai sepertinya mengatakan hal yang sama. Senior itu meninggalkanku sebuah token sehingga suatu hari ketika aku tiba di Outer Universe, aku dapat menggunakannya untuk menemukannya. Kata-kata ini terdengar lebih akrab. Yang Kai terdiam. Namun, tidak seperti Fang Tai. Fang Tai telah mengeluarkan token untuk penyelidikan Duan Hai sementara Asun menyembunyikan informasi ini. Dari hasil saat ini, tindakan Asun tidak diragukan lagi benar. Alasan kematian Fang Tai adalah karena dia membantu Zhou Zeng dan Xiang Yong mencuri buah roh. Di sisi lain, itu sebagian karena latar belakangnya. Pikirkan saja, jika Master Dunia Sungai Hitam mengetahui bahwa Fang Tai, seorang junior, telah dipancing ke sini oleh 7 tanah terampil untuk menjadi pelayan di masa depan.
Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Itulah sebabnya Duan Hai memerintahkannya untuk memburu Fang Tai untuk menghindari masalah di masa depan. Jika Asun bertingkah seperti Fang Tai, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Saat dia berbicara, Asun mengeluarkan seekor rubah kecil. Rubah ini seukuran telapak tangan dan sepertinya terbuat dari semacam spirit jade yang tidak diketahui. Tubuhnya putih bersih dan sebening kristal, dan memiliki penampilan seperti manusia hidup. Kamu dapat menemukan provinsi Great Moon hanya dengan ini? Yang Kai bingung. Old Fang berkata, sepertinya, token ini telah ditinggalkan oleh senior itu. Yang Kai tiba-tiba teringat token giok yang ditinggalkan oleh Fang Tai. Kemungkinan keduanya memiliki fungsi yang sama. Keduanya memiliki jalur masing-masing menuju lokasi masing-masing. Dengan panduan token, kamu dapat menemukan lokasinya. Karena masih disimpan di dunia kecil yang misterius, Yang Kai harus menanganinya sesegera mungkin. Jika tidak maka akan merepotkan. Namun, berurusan dengan token saja tidak cukup. Dia masih memiliki tanda di tubuhnya. Dan jika dia tidak menghilangkannya, pihak lain pasti akan tahu bahwa dia telah membunuh Fang Tai. Karena kamu punya tempat untuk pergi. Mengapa aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya sebelumnya? Mengapa kamu mengikuti kita selama ini? Dayu bertanya sambil menatap Asun. Asun menjulurkan lidahnya lagi. Aku tidak berani berlarian di Outer Universe sendirian. Dan aku tidak tahu temperamen seperti apa yang kalian semua miliki sebelumnya. Kamu tahu sekarang? Dayu tertawa. Asun memeluk lengan Dayu dan terkikik. Bagaimanapun, kamu bukan orang jahat. Dayu memandang Yang Kai tanpa daya dan Yang Kai berkata, selalu baik untuk berhati-hati saat berada di luar. Bagaimana menurut kamu? Old Fang mengangkat bahu. Saya tidak punya ide. Saya akan pergi kemanapun kamu katakan. Dayu berkata, terserah kamu untuk memutuskan kemana harus pergi. Mereka berdua menyerahkan keputusan itu kepada Yang Kai. Asun mengerti dan datang ke sisi Yang Kai. Menarik lengannya dan menggoyangkannya dengan kuat. Kakak Yang, ikut denganku. Asun benar-benar tidak berani berlarian sendirian. Dan setelah kita sampai di sana, jika menurutmu itu pantas, kamu bisa tinggal. Senior saya tampaknya memiliki otoritas di Provinsi Great Moon. Jadi menerima beberapa orang seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Jangan sembarangan membuat janji untuk orang lain. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, baiklah, baiklah, jangan guncang aku. Karena tidak ada tempat untuk pergi, aku akan menemanimu. Asun sangat gembira. Terima kasih, kakak senior Yang. Old Fang berkata dengan lemah. Hanya berterima kasih padanya? Asun terkekeh. Terima kasih kakak senior Fang dan kakak senior Dayu. Old Fang mengangguk. Itu lebih seperti itu. Yang Kai berkata. Tetapi jika kita benar-benar sampai di sana, apakah kita tinggal atau tidak adalah masalah lain? Kita harus melihat bagaimana situasinya. Asun mengangguk berulang kali. Asun tahu. Tapi kakak dan kakak senior jangan khawatir. Jika kamu benar-benar ingin tinggal, kamu pasti tidak akan menjadi pelayan. Ayo pergi. Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya. Asun tidak memperdulikannya, memegang rubah giok putih di tangannya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia menggumamkan sesuatu dengan pelan. Segera setelah itu, kekuatan di tubuhnya melonjak dan mengalir ke rubah. Sosok putih bersih tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangan Asun, berubah menjadi rubah ekor 3 sepanjang 6 meter. Rubah itu menoleh dan melirik semua orang dengan matanya yang seperti manusia sebelum dengan cepat terbang. Tak perlu dikatakan, rubah ini membimbing semua orang ke arah Provinsi Great Moon. Mengikuti, Yang Kai berteriak, dan kelompok berempat segera mengikuti rubah. Untungnya, arah di mana rubah terbang sama dengan arah yang dilalui semua orang. Dengan kata lain, perjalanan dengan jenderal besar untuk menyelamatkan ibunya tidak membuang-buang waktu. Dan sekarang mereka hanya melanjutkan jalan yang sama. Jalan di depan panjang, dan kelompok berempat mengikuti di belakang rubah, terbang menuju kedalaman alam semesta.